Pagi kawan-kawan yang ada di Puskesmas. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai pengisian insentif UKM khususnya pada dana BOK Puskesmas tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini Kementerian Kesehatan telah melakukan sosialisasi tentang penambahan menu baru anggaran BOK Puskesmas tahun 2022, yaitu adalah insentif UKM, di mana insentif UKM ini mempunyai besaran sebesar 7,5% dari maksimal 7,5% dari dana BOK Puskesmas dalam 1 tahun. Di mana template Excel ini merupakan penjabaran dari Permenkes nomor 19 tahun 2022 tentang perubahan atas Permenkes nomor 2 tahun 2022 tentang tindak non-fisik kesehatan. Nah, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang masih belum memahami sepenuhnya mengenai pengisian insentif UKM ini. Berikut saya akan mulai menjabarkan mengenai cara pembagian insentif UKM tersebut. Pertama-tama yang perlu rekan-rekan siapkan adalah besaran dana BOK Puskesmas dalam 1 tahun. Jika sudah, selanjutnya Dinas Kesehatan perlu menyiapkan data mengenai pencapaian SPM Puskesmas yang bersangkutan, lalu penetapan wilayah kerja Puskesmas, karena penetapan wilayah kerja ini adalah merupakan penentuan indeks kesulitan Puskesmas tersebut. Di bagian samping telah saya siapkan data-datanya, di mana saya coba contohkan untuk BOK Puskesmas yang akan menjadi contoh kali ini adalah pagunya sebesar 1 miliar rupiah 1 tahun, khususnya tahun 2022. Nah, lalu kita bagilah dana BOK yang 1 miliar ini menjadi 12 bulan untuk mendapatkan target dana BOK dalam 1 bulan. Jadi pada kolom yang kedua ini adalah sudah saya buat rumusnya, dana BOK 1 tahun dibagi dengan 12 bulan, sehingga dapatlah 83.333.333 rupiah. Inilah yang menjadi target dana BOK dalam 1 bulan. Nah, lalu kita buat kembali insentif pagu dalam 1 tahun. Untuk insentif UKM itu adalah maksimal 7,5% dari dana BOK Puskesmas dalam 1 tahun. Sehingga dari dana BOK 1 miliar rupiah didapatkanlah 75 juta pagu untuk insentif UKM. Pagu ini tidak boleh, dalam realisasi ini tidak boleh lebih daripada pagu yang telah ditetapkan, yaitu 7,5% ini. Untuk dana BOK 1 miliar berarti dia tidak boleh lebih dari 75 juta dalam hal realisasinya. Nah, ini perlu diingat oleh kawan-kawan di Puskesmas, karena jika nanti telah membuat insentif UKM ini dalam bentuk template Excel, jika ternyata melebihi dari 75 juta untuk dana BOK 1 miliar, maka dia tidak bisa dilakukan realisasi karena melebihi daripada pagu. Apakah ini bisa terjadi? Nah, ini yang perlu diketahui oleh kawan-kawan semua. Dalam template Excel ini, khususnya pembagian insentif UKM, dia tidak hanya memperhitungkan dari serapan BOK bulan berjalan, tetapi juga ditambah dengan indeks kinerja SPM, ditambah indeks kesulitan yang berupa penetapan wilayah kerja Puskesmas, ditambah lagi dengan indeks beban kerja dalam bentuk jumlah penduduk dalam wilayah kerja Puskesmas. Karena dia merupakan penambahan dari 3 item ditambah dengan penyerapan BOK Puskesmas bulan berjalan, sehingga ada kemungkinan realisasi yang dibuat dalam template Excel melebihi daripada pagu insentif UKM dalam 1 tahun. Untuk contoh nanti saya akan coba buat untuk memperlihatkan pada kawan-kawan semuanya bahwa pagu tersebut dapat kurang daripada realisasi jika dia melebihi daripada serapan di kisaran persentase tertentu. Selanjutnya saya coba dulu menjelaskan untuk yang indeks kinerja SPM. Nah, ini yang perlu diberitahukan bahwa untuk memasukkan template Excel tersebut, Puskesmas perlu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui kinerja SPM di bulan yang sebelumnya. Lalu indeks kesulitan wilayah kerja. Indeks kesulitan wilayah kerja ini
biasanya ditetapkan oleh kepala daerah atau kepala dinas kesehatan berupa SK penetapan wilayah kerja puskesmas. Apakah dia berada di wilayah perkotaan, wilayah desa, pedesaan, terpencil, atau sangat terpencil. Karena masing-masing kriteria ini memiliki nilai sendiri-sendiri yang nantinya kita masukkan dalam insentif UKM di template Excel tersebut. Nah, ini contoh untuk indeks SPM, ini pada contoh yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Dia membuat misalnya Puskesmas Mawar di Kabupaten Jambu itu pada bulan yang bersangkutan mempunyai nilai 0,24. Nah, dia pada rentang di sini. Tapi nilai inilah yang kita pakai sesuai dengan laporan dari Dinas Kesehatan. Nilai 0,24 inilah yang dimasukkan nanti dalam template Excel. Demikian juga nanti dalam kategori wilayah juga harus dimasukkan. Misalnya Puskesmas Mawar ini berada di Puskesmas perkotaan, berarti nilainya 0,08. Nah, coba kita masukkan. Ke kolom sebelahnya. Jangan lupa kita isi dulu puskesmasnya, Puskesmas Mawar, Kabupaten Jambu, Provinsi, misalnya Provinsi Buah. Jumlah penduduknya misalnya 20.000 jiwa. Biasanya penetapan jumlah penduduk ini dapat kita pakai adalah penetapan dari data Pusdatin. Kecuali memang jika tidak dimiliki data Pusdatin, mungkin dapat memakai data resmi lainnya seperti data BPS atau yang lainnya. Yang penting data tersebut menjadi data sasaran yang digunakan oleh Dinas Kesehatan kepada unit-unit puskesmas di bawahnya. Ini perlu dicermati. Untuk bulan penyerapan BOK, data yang di sini adalah data nama bulan sebelumnya. Jadi misalnya kita berada pada 5 September 2022, maka kita adalah menghitung insentif untuk bulan Agustus. Nah, kita isi di sini bulan Agustus. Lalu RPK BOK bulan yang bersangkutan B-1, artinya bulan kita berada sekarang dikurangi 1. Jadi bulan Agustus. Nah, berapakah RPK BOK-nya pada bulan Agustus? Ini dapat kita ambil target BOK-nya 1 bulan. Nah, di sini untuk pagu 1 miliar dia 83.333.333 rupiah. Langsung kita linkkan saja dengan perhitungan yang ini. Jadi dapatlah angka 83.333.333 rupiah. Lalu berapakah penyerapan bulan yang bersangkutan pada bulan Agustus tersebut? Pada bulan Agustus, kawan-kawan khususnya mungkin PPTK atau bendahara dapat menghitung berapa penyerapan BOK pada bulan Agustus. Misalnya dari 83 juta rencana anggaran BOK pada bulan Agustus hanya dapat diserap misalnya 80 juta rupiah. Sehingga dapat disebut persentase penyerapan pada bulan Agustus itu adalah 96%. Insentif dasar puskesmas itu 7,5%. Di sini dia perhitungannya otomatis, yaitu 6 juta. Ini berdasarkan rumus 7,5% dari penyerapan BOK bulan sebelumnya, yaitu 80 juta. Nah, ini otomatis. Hanya yang bagian bawah yang perlu kita isi untuk indeks kinerja SPM. Misalnya Puskesmas Mawar ini dia mendapatkan indeks kinerja SPM dari Dinas Kesehatan itu 0,24, maka kita isi di sini adalah 0,24. Dia akan otomatis mengisi nilai uangnya yang di bawah yang nanti akan menjadi penambahan untuk insentif UKM pada bulan Agustus. Demikian juga indeks kesulitan, ini wilayah kerjanya. Misalnya dia berada di wilayah perkotaan, kita ambil nilainya 0,08. Di sini kita contohkan saja, kita isi supaya tidak terlupa 0,08. Nah, kita linkkan saja.
sehingga nanti nilainya akan otomatis terisi pada bagian bawah, nilai uangnya. Demikian juga dengan indeks beban kerja, yaitu jumlah penduduk. Ini otomatis saat kita mengisi jumlah penduduk pada bagian atas, dia nilai ini akan otomatis terisi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada bagian tengah, ini adalah kesimpulan dari insentif yang nantinya akan dibagi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, realisasi insentif UKM pada tahun 2022 ini dapat melebihi daripada pagu insentif UKM. Karena memang perhitungannya adalah penambahan dari penyerapan blok ditambahkan dengan kinerja SPM, ditambah indeks kesulitan, ditambah indeks beban kerja, sehingga dia dapat melebihi dari 7,5% dari pagu yang ada di bulan tersebut. Seperti pada tabel ini, dia malah kurang 5.971.163. Tapi apakah ini dapat dibagi? Tetap dapat dibagi karena dia masih dalam batas pagu dalam 1 tahun. Nantinya mungkin pada bulan berikutnya penyerapannya akan rendah sehingga dapat menutupi pada bulan tersebut. Namun, apabila pada bulan-bulan selanjutnya tetap tinggi, sehingga misalnya 3 bulan berjalan, pada bulan Oktober dan November, pagu tersebut sudah habis, misalnya realisasinya melebihi daripada pagu dari yang 1 miliar ini adalah pagu insentif UKM-nya 75 juta. Misalnya pada bulan November nanti pagu ya totalnya dari bulan penyerapan, dari realisasi pada bulan September sampai bulan Oktober melebihi daripada 75 juta, maka terpaksa untuk kawan-kawan di puskesmas hanya mencairkan yang masih dalam batas pagu insentif UKM. Nah, ini terpaksa harus merubah daripada tabel yang pada bagian bawah, karena memang insentif pagu tersebut biasanya terkunci dalam pagu anggaran di kabupaten. Ini perlu diperhatikan. Terus yang kedua, setelah mengisi pada bagian atas, nanti akan kita ketahui bahwa dia akan otomatis mengisi insentif kegiatan manajemen UKM, misalnya 15%, dia dapatnya Rp1.395.675. Ini total uang yang akan dibagi untuk manajemen UKM. Demikian juga untuk insentif ke lapangan, nilainya sekian. Ini adalah nilai dari 9 juta ini. Jika di total dia adalah 9 juta sekian. Jadi bukan dari kekurangannya. Nah, sebelum membahas di bagian bawah, yang perlu kawan-kawan juga persiapkan adalah nilai perbandingan Jaspel kapitasi. Ini sebenarnya tabel untuk perbandingan saja untuk insentif UKM nanti yang akan muncul, sehingga dia dapat terisi otomatis pada bagian persentase insentif UKM dibandingkan dengan jasa pelayanan dari dana JKN. Sehingga kawan-kawan dari BOK perlu berkoordinasi dengan bendahara JKN, berapakah dana Jaspel yang dibagi per orang pada bulan sebelumnya, dan itulah yang akan diisi pada kolom ini. Selanjutnya kita beranjak pada kolom sebelah. Untuk pengisian pada bagian nama ini dan bagian selanjutnya, kawan-kawan perlu mengisi pada tabel bagian sebelah kanan. Namanya, selanjutnya pendidikan, jabatan dan jabatan utama dan jabatan tambahan. Nanti bobotnya akan otomatis terisi. Di sini saya sudah menyiapkan nama-nama dan juga kegiatan manajemen dan jumlah kegiatan lapangan. Kawan-kawan perlu menambah template Excel yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan set untuk kegiatan manajemen dan kegiatan lapangan, sehingga nanti memudahkan dalam pengisian di sini. Seperti yang saya buat ini untuk manajemen, nama-namanya. Nah, coba saya akan coba link nama-nama ini ke dalam insentif UKM yang bagian pembagian. Dia akan otomatis terisi, tinggal kita tambah. Sini saya setelah mencoba untuk 20 orang. Nah, sudah terisi semua. Kita membuat dulu untuk tingkat pendidikan dan lain sebagainya sebelum beranjak pada jumlah kegiatan lapangan. Untuk tingkat pendidikan, anggap saja untuk atas nama Ari ini adalah kepala puskesmas dengan pendidikan S1. Jadi misalnya kita masukkan di sini pendidikannya adalah S1, tinggal diklik di bagian samping,
masukkan S1. Selanjutnya jabatan utama, misalnya dia adalah kepala puskesmas, ini ada tinggal dijadikan panduan yang ini bagian atas, dia kepala puskesmas, masukkan kepala puskesmas. Jabatan tambahan, misalnya jika ada kepala puskesmas menjabat sebagai PJ program atau yang lainnya, dapat dimasukkan di sini. Berapakah jumlah tugas tambahannya? Nah, kawan-kawan perlu membuat tabel tersendiri setiap nama-nama di puskesmas, baik itu pimpinan sampai dengan staf, apa-apa saja yang jabatan atau tugas tambahan yang diemban oleh tenaga-tenaga di puskesmas, sehingga dapat langsung memberikan nilai pada bagian sebelah kanan, yaitu jabatan tambahan. Di sini yang perlu diperhatikan adalah jika dia mendapatkan 4 tugas tambahan maksimal atau lebih, dia mendapatkan nilai 4. Jika 3 tugas tambahan mendapatkan nilai 3, 2 tugas tambahan mendapatkan nilai 2, 1 tugas tambahan mendapatkan nilai 1, tidak ada tugas tambahan mendapatkan nilai 0. Nah, misalnya kepala puskesmas ini ada 1 tugas tambahan, kita masukkan angka 1. Selanjutnya Ayu misalnya sebagai bendahara BOK. Yang perlu diperhatikan kawan-kawan semua, untuk insentif UKM ini adalah bendahara BOK. Jadi misalnya pendidikan dia adalah S1, jabatan utamanya adalah bendahara BOK, masukkan di sini. Misalnya bendahara BOK ini menjabat juga satu program utama, misalnya program gizi, maka dia mendapatkan 1 tugas tambahan, tidak ada tugas lain misalnya, masukkan nilai di sampingnya. Demikian seterusnya. Nah, lalu misalnya kita masukkan di sini untuk Aulia, dia adalah PJ program, pendidikan dia D3, misalnya PJ program gizi. Nah, ini adalah bagian nomor 2, yaitu PJ UKM. Selanjutnya tugas tambahan, misalnya dia juga menjadi bendahara barang. Nah, dapatkan nilai 1 tambahan, atau dia juga menjadi ketua audit atau menjadi ketua dari PPI. Jadi ada 3 tambahan program yang dia emban, maka nilai yang dia dapatkan untuk tugas tambahan adalah nilai poinnya 3. Lalu bagaimana untuk koordinator pelayanan? Nah, untuk koordinator pelayanan sebenarnya adalah bukan PJ program, dia adalah koordinator pelayanan. Misalnya pada ruang tersebut seperti yang dijelaskan pada Permenkes 19 tersebut adalah koordinator pelayanan MTBS atau yang lainnya. Jadi kita masukkan sini pada nomor 3. Selanjutnya, apakah dia punya tugas tambahan? Jika tidak ada, maka nilainya adalah 0. Pendidikannya juga diisi, misalnya di 3, maka otomatis akan dapat nilai bobotnya 6. Yang perlu diperhatikan adalah untuk penetapan nama-nama pada pembagian insentif UKM ini, seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan pada beberapa waktu sebelumnya, nama-nama ini adalah tenaga ASN dan non-ASN. Namun yang perlu diperhatikan adalah tenaga non-ASN ini minimal punya SK Kepala Dinas. PPK-nya adalah Kepala Dinas, paling tidak seperti itu. Atau yang lebih bagus lagi adalah PPK-nya adalah Kepala Daerah. Biasanya PPK di kabupaten kan Kepala Daerah, yaitu Bupati, atau di Kota Madia itu adalah Wali Kota. Nah, itu yang perlu diperhatikan kawan-kawan. Artinya dalam hal ini, jika ada tenaga di luar itu, seperti misalnya tenaga pengabdian masyarakat, tenaga kerja sukarela, atau tenaga harian lepas lainnya yang bukan atau tidak memiliki SK dari PPK setingkat kepala dinas, maka dia tidak dimasukkan dalam tenaga yang mendapatkan pembagian insentif UKM. Di sini saya telah membuat daftar pendidikan, jabatan utama, dan juga jabatan tambahan. Nah, setelah kita lengkap mengisi di sini, nama-nama ini akan otomatis terisi berikut bobot yang didapatkan. Sehingga kita tinggal mengisi berapakah jumlah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh tiap orang dalam satuan orang hari. Demikian juga kegiatan frekuensi lapangan,
dalam satuan frekuensi, berapa kali. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah biasanya untuk melakukan perjalanan dinas itu hanya dilakukan untuk satu kegiatan dalam satu hari, sehingga sebenarnya untuk frekuensi ini tidak jauh berbeda dengan jumlah orang hari. Misalnya dia melakukan kegiatan imunisasi pada hari tanggal 1. Tidak mungkin dia juga melakukan kegiatan lainnya, misalnya pembagian kelambu pada tanggal 1 tersebut. Karena jika dia melakukan hal tersebut, biasanya sesuai peraturan perundang-undangan, kegiatan tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk 2 SPJ, tetapi hanya dalam satu pertanggungjawaban. Namun, apakah hal ini juga berlaku di daerah kawan-kawan semuanya? Mungkin perlu dipertimbangkan agar memudahkan nantinya perhitungan jumlah orang hari ini dengan frekuensi kegiatan ke lapangan. Seyogyanya tidak melebihi dari jumlah hari dalam 1 bulan. Sehingga jika dia melebihi dalam 1 bulan, otomatis nanti dapat diragukan kebenarannya, terutama dalam hal validasi di Dinas Kesehatan. Karena nanti kawan-kawan setelah mengisi insentif UKM yang ada di template Excel ini, biasanya diminta untuk dilakukan validasi lagi oleh Dinas Kesehatan. Sehingga apabila berbeda, nanti mungkin akan dikembalikan ke Puskesmas untuk diperbaiki. Nah, mungkin yang menjadi pertimbangan dari Dinas Kesehatan adalah jumlah orang hari pada satu orang tersebut apakah sudah melebihi dari jumlah hari dalam 1 bulan. Jika melebihi, kemungkinan datanya kurang akurat. Misalnya sini saya telah buat, kita coba dulu masukkan untuk kegiatan manajemen. Misalnya orang-orang ini telah saya buat sesuai dengan Permenkes 19 tahun 2022. Nah, kawan-kawan perlu membuat seperti ini tabelnya. Jadi misalnya untuk Ari, kepala puskesmas, dia ikut menyusun RKA bulanan. Jumlahnya orang hari, karena dia satuannya orang hari adalah 1 hari misalnya. Karena kan RK bulanan setiap bulan dilakukan, misalnya kita beri waktu 1 hari agar maksimal dilakukan kegiatan untuk RK yang telah dibuat. Ikut logmin juga sama, satu logmin kan untuk 1 bulan, 1 hari saja, sehingga jika orang tersebut ikut logmin, dimasukkanlah nilai 1, sehingga nanti jumlah harinya adalah 1 hari. Karena ini ada 20 orang, ini ada yang tidak ikut logmin, silakan tidak diisi seperti ini contohnya. Demikian juga misalnya ini untuk penyusunan RKA bulanan hanya 8 orang, ini mungkin kita anggap 8 orang ini adalah kepala puskesmas dan juga PJ program, PJ UKM. Yang lainnya hanya menjadi pelaksana sehingga tidak ikut menyusun RKA bulanan, maka tidak dimasukkan dalam jumlah hari karena dia tidak melakukan penyusunan RK bulanan. Demikian juga untuk lintas sektor atau logmin tribulanan, misalnya hanya diikuti oleh kepala puskesmas dan PJ program. Atau juga untuk bagian sampingnya, sebelah kanan, penyusunan laporan bulanan UKM hanya dilakukan oleh PJ program. Nah, kita isi, misalnya pengisiannya dilakukan dalam 1 hari, seperti ini. Demikian juga untuk bendahara, yaitu bendahara BOK, berapakah jumlah hari yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan BOK. Misalnya di sini 6 hari, kita masukkanlah 6 hari. Lalu berapakah waktu yang dibutuhkan oleh kawan-kawan di puskesmas untuk mempersiapkan logistik lapangan jika memang ada. Misalnya untuk mempersiapkan keesokan harinya pembagian kelambu, maka misalnya dilakukanlah persiapan di hari sebelumnya 1 hari. Atau jika dia dalam 1 bulan tersebut melakukan 4 hari persiapan, masukkan seperti ini yang dilakukan oleh Bagas, dia jumlah total dia mempersiapkan logistik lapangan itu 4 hari, maka dimasukkan di sini 4 hari. Tinggal kita jumlah pada kolom sebelah kanan, berapakah jumlah hari total untuk kegiatan manajemen. Nah, seperti ini. Setelah ini dijumlah, masukkanlah ke dalam template Excel utama, dapat kita link langsung. Seperti ini, dia akan otomatis terisi. Nah, otomatis nilai-nilai insentifnya akan terisi.
Jadi tidak perlu kita mengisi lagi pada bagian sebelah kanannya. Hanya yang perlu kita isi adalah tinggal frekuensi lapangan dari masing-masing orang tersebut. Kawan-kawan perlu mempersiapkan template set Excel untuk kegiatan lapangan berapakah jumlah frekuensi lapangan dari masing-masing orang. Seperti ini setelah saya buat. Nah, nama yang sama. Di sini saya bandingkan jumlah hari dalam satu bulan. Karena kita membagi adalah bulan sebelumnya, maka berapakah jumlah hari kerja pada bulan sebelumnya? Perlu kita buat dulu. Lalu jumlah OH atau hari kegiatan manajemen dari masing-masing orang tersebut kita isi. Ini adalah sesuai tabel di bagian sebelumnya. Yang bagian jumlah ini kita masukkan ke set yang bagian ini agar didapatkan perbandingan berapa jumlah hari yang telah digunakan oleh masing-masing tenaga tersebut. Nah, tinggal kita mengisi di sini berapa jumlah kegiatan lapangan dari masing-masing orang. Misalnya di sini untuk hari dia kegiatan lapangannya menghabiskan waktu 15 hari dalam bulan sebelumnya. Sehingga pada kolom sebelah kanan ini adalah kolom koreksi. Ini saya buat agar mengoreksi perhitungan dari kedua tabel ini, kedua kolom ini, jumlah kegiatan manajemen dan juga jumlah kegiatan lapangan. Khususnya adalah kolom jumlah kegiatan lapangan. Jangan sampai frekuensi kegiatan lapangan itu melebihi dari jumlah hari kerja pada bulan sebelumnya. Karena nanti akan meragukan datanya. Kemungkinan besar datanya tidak valid. Kan tidak mungkin 26 hari kerja. Dalam 26 hari kerja dia melakukan kegiatan lapangan sampai 50 kali. Tentunya ini melebihi daripada jumlah hari kerja sehingga tidak mungkin dilakukan. Di mana cara mengetahuinya? Apabila pada kolom koreksi ini nilai yang dihasilkan adalah minus, maka data yang dimasukkan pada kolom jumlah kegiatan lapangan kemungkinan besar adalah tidak valid. Misalnya pada nomor 6, tenaga nomor 6 nama Ade, dia melakukan 30 frekuensi kegiatan lapangan. Nah, hasilnya menjadi karena 30 ditambah 30 kegiatan lapangan ditambah 5 hari kegiatan manajemen adalah 35 hari. 35 hari dibandingkan dengan jumlah hari kerja tersebut adalah hanya 26 hari kerja, sehingga menghasilkan minus 9 hari. Nah, data ini dapat kita simpulkan bahwa data kegiatan lapangan tersebut tidak valid. Karena tidak mungkin dua kegiatan dilakukan dalam satu hari. Apalagi insentif UKM ini adalah dengan mempertimbangkan penyerapan dana BOK, artinya pertanggungjawaban dana BOK menjadi perhitungan daripada perhitungan insentif UKM. Biasanya dalam peraturan perundang-undangan, satu kegiatan hanya dapat dibuat dalam satu pertanggungjawaban. Jikapun ada dalam satu hari tersebut 5 kegiatan, maka harusnya dibuat dalam satu pertanggungjawaban saja. Sehingga jika ada satu hari tenaga yang bersangkutan melakukan 5 kegiatan, seyogyanya ini hanyalah disebutkan satu kegiatan. Demikian untuk diketahui agar tidak salah dalam masukkan data-datanya. Saya coba masukkan dulu untuk melengkapi data-data di insentif UKM. Nah, setelah terisi semua, tinggal kita buat linknya ke dalam template Excel yang utama. Di bagian kolom kegiatan lapangan. Ini tinggal kita linkkan dengan yang tabel telah kita buat di set yang sebelumnya. Dia akan otomatis terisi. Inilah data nilai insentif UKM dari insentif lapangan.
dari masing-masing orang. Nah, nilai ini jika ditambahkan dengan insentif kegiatan manajemen akan terhitung di kolom total insentif. Inilah nilai insentif UKM keseluruhan dari masing-masing orang yang akan diterima dan nantinya akan ditransfer ke masing-masing rekening dari tenaga di puskesmas. Selanjutnya tinggal kita isi di sini perbandingan dengan jasa pelayanan di dana kapitasi JKN. Sehingga nanti persentase perbandingannya akan terlihat di bagian kolom sebelah kanan. Saya telah mengisi berapa besaran dari jasa pelayanan dari dana kapitasi JKN. Ini hanya sekedar contoh. Setelah kita mengisi dana kapitasi JKN dari masing-masing orang untuk jasa pelayanannya, maka persentase dari insentif UKM dengan perbandingan dengan jasa kapitasi JKN akan terlihat pada kolom sebelah kanan. Biasanya dana kapitasi JKN memiliki proporsi lebih besar daripada dana insentif UKM karena memang pagu insentif UKM pada tahun 2022 ini hanya ditetapkan 7,5%, maksimal 7,5%. Sangat jauh berbeda dengan besaran jasa pelayanan dari dana kapitasi JKN. Sehingga tidak mengherankan jika nantinya perbandingannya sangat berbeda jauh bagaikan langit dan bumi. Demikian Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan di Puskesmas, penjelasan untuk tutorial insentif UKM khususnya dari dana box Puskesmas.